Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat saya yang istimewa? Semoga kita semua tetap sehat dan senantiasa selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik sahabat-sahabat semua, pada video kali ini saya akan membongkar sebuah buku yang inspirasi, buku internasional bestseller yang berjudul Rich Dad Poor Dad, yang artinya ayah kaya ayah miskin, yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Baik sahabat-sahabat semua, langsung saja. Buku Rich Dad Poor Dad dibuka dengan kisah Robert Kiyosaki yang mempunyai dua orang ayah kaya dan ayah miskin. Awalnya saya pikir ibunya bercerai dan menikah lagi sehingga dia memiliki dua ayah. Ternyata ayah miskin adalah ayah kandungnya sendiri, sedangkan ayah kaya adalah ayah sahabatnya yang mengajarinya tentang kecerdasan keuangan. Mengapa dia sampai hati menyebut ayahnya sendiri dengan sebutan ayah miskin? Padahal sebenarnya keluarga Kiyosaki ini diceritakan tidak miskin-miskin sekali. Meski bukan golongan kaya juga sih. Ayahnya seorang guru, bekerja kepada pemerintah. Ya, kalau di sini mungkin disebut PNS lah. Tingkat pendidikannya baik dan terus mendorong Robert Kiyosaki agar menempuh pendidikan yang bagus dan tinggi pula agar mendapatkan pekerjaan yang bagus dan jaminan kehidupan dari pemerintah. Berbeda dengan ayah sahabatnya yang saat itu masih usahawan kecil-kecilan. Namun berkat kecerdasan keuangannya, dia mampu mengajari anaknya dan Robert Kiyosaki tentang kecerdasan keuangan, serta berbangun bisnisnya semakin besar dan menjadi kaya yang sesungguhnya. Di dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki membahas tentang mengubah pandangan mengenai uang. Orang miskin memandang uang ada sesuatu yang real, sedangkan orang kaya menganggap uang hanyalah ilusi. Orang miskin bekerja setiap hari untuk uang, orang kaya belajar agar uang bekerja untuk mereka. Robert Kiyosaki juga memandang uang bukanlah segalanya. Oleh karena itu, ia tidak mau bekerja untuk uang. Ia ingin dan berusaha agar uang bekerja untuk dirinya. Bagaimana caranya? Tentu saja semua itu harus diawali dulu dengan sudut pandang kita tentang uang. Kemudian berlanjut dengan bagaimana uang bekerja. Terakhir, cara atau langkah yang bisa kita praktikkan agar uang bekerja untuk kita. Nah, dalam buku ini penulis menjelaskan bagaimana caranya. Di bagian terakhir buku Rich Dad Poor Dad ada nukilan buku Rich Dad Cash Flow Quadrant. Apa itu Cash Flow Quadrant? Jadi Robert Kiyosaki membagi tipe manusia berdasarkan jenis kekayaannya ke dalam dua bagian, yaitu kuadran kanan dan kuadran kiri. Kuadran kiri diisi oleh orang miskin dan kuadran kanan diisi oleh orang kaya. Catatan ya, miskin dan kaya dalam pembahasan ini dilihat dari segi kecerdasan keuangan, di mana orang yang kelihatannya kaya pun bisa jadi miskin karena banyak utang dan banyak pengeluaran tanpa punya tabungan. Dan orang yang kelihatannya miskin sebenarnya bisa dikatakan kaya karena tidak punya utang dan mempunyai tabungan. Di dalam kuadran kiri terdapat dua bagian lagi, yaitu employee atau pekerja, orang yang bekerja untuk orang lain seperti PNS, pegawai swasta, dan sebagainya. Dan ada self-employed, yaitu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, seperti pekerja lepas, wira swasta, pemilik bisnis kecil, dan lain-lain. Dalam kuadran kanan terbagi dua pula, yaitu business owner atau pemilik bisnis besar atau pengusaha, dan investor. Rich Dad
cash flow kuadran membahas tentang bagaimana cara kita yang berada di kuadran kiri pindah ke kuadran kanan. Namun itu untuk pembahasan yang lain lagi ya. Kembali ke Rich Dad Poor Dad. Yang saya sukai dari buku ini adalah bagaimana semua tulisan di dalam buku ini adalah pengalaman Robert Kiyosaki sendiri. Mulai dari pengalamannya ketika kecil awal mula belajar tentang keuangan dari ayah kaya, pengalamannya berpindah-pindah tempat kerja agar meraup banyak ilmu, sampai berbagai pengalaman bertransaksi, melihat dan mengambil peluang, hingga akhirnya mencapai tahap bebas keuangan. Robert Kiyosaki juga cukup sering mengkritik sistem sekolah yang kuno karena tidak mengajarkan kecerdasan keuangan kepada anak-anak, melainkan hanya mendorong anak untuk menguasai pelajaran agar mendapat pekerjaan bagus. Padahal, jika kecerdasan keuangan sudah diajarkan sejak dini, bisa jadi akan mengurangi orang-orang miskin dan memperbaiki perekonomian dunia. Yang unik adalah, saya juga sempat membahas sih tentang hal ini. Kecerdasan keuangan dan sebagainya, menganggap itu adalah sebuah pemikiran yang sangat materialistis dan fokus pada duniawi saja. Namun, saat membaca bagian tentang pembahasan menarik hikmah dari kehidupan dan memberi sebelum menerima, saya merasa tidak ada salahnya menjadi kaya beneran, membuat uang bekerja untuk kita, sehingga kita bisa beribadah lebih banyak, bersedekah lebih sering, dan hal-hal baik lainnya yang bisa kita lakukan dengan kekayaan kita. Ingat, orang kaya menganggap uang hanya ilusi. Mereka belajar agar uang bekerja untuk mereka. Saya cantumkan beberapa kutipan menarik dari buku Rich Dad Poor Dad. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktikkan langkah-langkah yang ditulis oleh Robert Kiyosaki ini. Begini kutipannya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, pertama-tama kamu harus memberi. Kapanpun kamu merasa kekurangan atau membutuhkan sesuatu, berikanlah dulu apa yang kamu inginkan, maka hal itu akan kembali secara berlimpah-limpah. Kamu semua diberi dua anugerah yang luar biasa. Pikiran kamu dan waktumu. Terserah kamu untuk melakukan apa yang kamu sukai dengan keduanya. Dengan setiap uang yang datang ke tangan kamu dan hanya kamu sendiri yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan nasibmu. Habiskanlah dengan bodoh, maka kamu memilih menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas, maka kamu bergabung dengan kelas menengah. Investasikanlah dalam pikiranmu dan pelajarilah cara membangun aset, maka kamu memilih kemakmuran sebagai tujuan masa depan. Oke, terakhir saya kutip nih kata mutiara Robert Kiyosaki. Alasan utama orang mengalami kesulitan keuangan adalah mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah, tetapi tidak belajar apa-apa tentang uang. Akibatnya, orang belajar untuk bekerja demi uang, tetapi tidak pernah belajar membuat uang bekerja bagi mereka. Robert T. Kiyosaki. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.